Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, angkat tangan nih siapa yang menderita asam urat. Pasti rata-rata pemirsa nih ada pada angkat tangan nih, karena banyak yang menderita asam urat. Nah, berita baiknya di segmen kali ini kita akan membahas ternyata ada bahan-bahan dapur yang dari alam yang bermanfaat untuk mengatasi asam urat. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Elkonora, Dr. Helbar Medi. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah Dr. Ekles. Saya selalu ya? Iya. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan bagi pemirsa, apalagi yang menderita asam urat? Atau mungkin bagi keluarganya, teman dekatnya yang menderita asam urat. Kadang-kadang ada yang takut nih, ataupun menghindari obat-obat medikasi ya dok? Betul. Iya, oke, saya dok cari alternatif aja minum obat-obat dari herbal. Iya. Nah mungkin ini menjadi salah satu solusinya, jadi jangan sampai dilewatkan episode ini ya. Oke, nah mungkin dokter ada nggak bahan-bahan herbal atau bahan-bahan alam dapur ya? Yang di dapur maksudnya ya, yang bermanfaat untuk mengatasi asam urat ya ternyata ya? Iya, jadi beruntung sekali ya kita itu dikelilingi oleh bahan alam yang luar biasa sekali di Indonesia. Tercinta. Iya. Dan ini termasuk salah satunya yang ada di dapur kita, yang digunakan untuk memasak tentunya ya, pemirsa sekalian. Dan banyak sekali bahan-bahan alam yang bisa kita manfaatkan untuk membantu mengatasi menurunkan asam urat. Yang seperti tadi Dr. Ekles katakan, ada orang-orang yang lebih memilih bahan alam untuk menyelesaikan permasalahan ini, asam urat ini ya. Nah, ternyata salah satunya adalah daun salam. Daun salam, iya. Oke. Kemudian seledri. Oh, seledri bisa? Iya. Oke. Kemudian kunyit. Iya. Kemudian lada hitam bisa. Oke. Dan masih banyak lagi yang lain. Ternyata banyak ya? Banyak sekali. Ada apa sih di dalam bahan-bahan herbal ini yang mudah kita dapatkan di dapur-dapur? Ada isinya apa aja sih dok untuk bermanfaat untuk asam urat? Ya, pasti. Jadi bagi setiap bahan alam itu tentunya mengandung apa yang dinamakan metabolit sekunder. Artinya bahan aktif atau senyawa aktif yang ada di bahan tersebut yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, pada bahan-bahan alam itu seperti seledri mengandung apigenin. Dia itu bahan yang sangat luar biasa sekali yang sudah diteliti ternyata membantu mengatasi permasalahan asam urat ini dengan menghambat enzim santin oksidase. Jadi sehingga metabolisme purinnya juga akan diatur di situ tidak berlebihan ya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana itu bekerjanya sambil kita racik ya dok nanti ya. Oke. Nah ini berita baik nih bagi pemirsa nih yang menderita asam urat atau mungkin ada kenalan yang menderita asam urat ya. Kita akan meracik ramuan bahan herbal yang untuk bermanfaat untuk kasihan untuk asam urat. Apa saja dok? Kalau kali ini kita akan sajikan untuk racikan yang pertama atau ramuan herbal yang pertama ada kayu secang. Kayu secang yang mana nih? Oh, nih kayu secang ini ternyata luar biasa ya dok ya. Ini diserut ya, asalnya dari seperti kayu ini kemudian diserut. Bukan dibikin ini ya, bahan bangunan ya? Beda ya? Bukan dokter. Jadi ternyata ini bagus sekali dimanfaatkan untuk minuman seperti minum teh dok. Karena ada apa nih dok? Di dalamnya ini ada brazilin namanya, kemudian juga banyak lagi bahan-bahan yang lain yang sangat berpengaruh terhadap menghambat pembentukan asam urat yang tadi menghambatnya melalui penghambatan enzim santin oksidase. Jadi dia luar biasa sekali di situ. Kemudian juga ada kunyit di sini. Kunyit ini biasa untuk bumbu dapur ya. Di sini yang dominan adalah kurkumin. Di samping yang lainnya di kurkumin dan sebagainya. Ini kurkumin dominan sekali dan ternyata kurkumin ini juga bermanfaat sekali untuk menghambat santin oksidase tadi sehingga asam urat ini tidak berlebihan. Ya, enzim santin oksidasenya dihambat. Dan ini kan banyak ya dipakai bumbu dapur ya ketika kita udah lazim ya, pemirsa pasti sudah tahu. Dan yang ini meniran. Nah, ini meniran ini bermanfaat sekali juga ketika dikombinasi dengan bahan-bahan seperti secang dan kunyit. Ini juga sinergi dalam menghambat asam urat tadi, pembentukan asam urat tadi. Karena ya semuanya sinergi ya bekerjanya, yang satu untuk menghambat pembentukan puri-purinya, metabolisme purinya, kemudian santin oksidasenya dihambat, kemudian satu lagi ada efek antiinflamasi atau anti peradangan dan juga analgesik, dimana kan kalau kita menderita asam urat ini ada keluhan linu, bengkak, kemudian nggak nyaman di sendi-sendi. Nah ini yang biasanya bermanfaat adalah ini yang punya efek analgesik, kemudian juga antiinflamasi atau anti peradangan. Dan kalau yang peniran ini kita katakan sebagai imunomodulator. Jadi agar daya tahan tubuhnya semakin bagus. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, ada antiinflamasinya, tentunya pembentukan asam uratnya juga akan terkendali juga. Tidak sampai terjadi gout arthritis. Gout arthritis ya. Oke, baik dokter, gimana cara meraciknya nih dok? Ya, pertama kita cuci bersih semua bahan ya ini ya.
Oke, setelah kita cuci bersih, kita ambil nih Dokter Ekles kayu secangnya sekitar 15 gram. Ya, 1 genggam ya. 1 genggam ya kurang lebih. Kemudian ke air mendidih atau gimana? Langsung dimasukkan ke air mendidih ya sebanyak 3 gelas Dok ini Dok. Nah, kemudian tadi kunyit yang sudah kita kupas dan kita iris, kita masukkan juga sebanyak 9 gram. 9 gram ini Dok kalau dalam bentuk ruas-ruas setara dengan kalau kecil sampai 2 ruas. 2 ruas seperti ya? ini ya. Oke, 2 jari ya? Iya, 2 ruas ya. Kemudian berikutnya ada meniran. Menirannya juga sama 9 gram juga ya. Itu 9 gram ini Dok kalau yang dipakai adalah bahan kering, tapi kalau dia bahan segar harusnya 2 kalinya. 2 kalinya. Ya, berarti sekitar 18 gram ya. Dan udah menarik langsung berubah warna ya Dok? Langsung merah ya. Karena kayu tadi ya? Ya, jadi kayu secang ini mengandung brazilin, di mana dia antioksidan kuat juga, antiinflamasi juga. Dan juga pada penelitian dikatakan bahwa secang ini sangat bermanfaat juga untuk membantu mengatasi gout arthritis. Jadi selain dia berfungsi untuk menghambat pembentukan enzim santin oksidase yang dimana di situ berperan sekali terhadap metabolisme purin, dia juga memberikan efek antioksidan dan antiinflamasi. Jadi kalau ada linu-linu, bengkaknya, ini bisa terbantu Dok dengan ini. Oke, berarti gejalanya bisa juga dikurangi ya, selain dia diturunkan purinnya. Dan tetap ya Dokter Ekles ingat, tetap dengan lifestyle yang sehat. Artinya apa? Ketika kita berusaha untuk minum ramuan ini ya, ini kan direbus selama 15 menit dengan api kecil ya Dok. Setelah 15 menit, kemudian kita matikan, kita saring, baru kita konsumsi. Kemudian setelah 15 menit kita matikan ya. Kita matikan, kemudian kita dinginkan dulu. Kita dinginkan, kita saring. Nah, cara mengkonsumsinya baik yang sudah mengalami serangan ataupun tidak ada gejala sama kah Dok atau gimana? Ya, kalau masih fase awal untuk pencegahan cukup 1 gelas. 1 gelas sehari, pagi, siang, malam? Siang aja nggak apa-apa. Ya. Sesudah makan? Sebelum makan boleh Dok. Sebelum makan? Ya, kalau penderita mah? Penderita mah ya tidak terlalu kosong ya. Misalnya kalau mau makan silakan, kemudian dijarakin setiap 1 jam berikutnya baru boleh minum, nggak apa-apa. Selama berapa lama ya? Jadi herbal ini kerjanya adaptogenik. Jadi tidak sekaligus minum sekarang, hari ini berkhasiat, tidak. Jasplong namanya. Jadi butuh waktu. Jadi dia biasanya akan bereaksi pada setiap orang berbeda, personalized ya. Ada yang 3 hari udah terasa manfaatnya. Ada yang 1 minggu, tapi semua butuh keteraturan. Dan pastinya diimbangi dengan lifestyle yang sehat. Lifestyle yang sehat. Biasanya batasnya berapa lama Dok diminum? Atau bisa jangka panjang nih Dokter? Ya, semua herbal itu sebaiknya juga kalau dipakai terus-menerus juga tidak baik ya. Karena semuanya kan personalized, masing-masing juga bekerjanya terhadap tubuh, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ya. Makanya kalau pakai herbal biasanya kita selalu berikan saran, jika memang seminggu tidak ada perbaikan, ya harus kontrol ke dokter atau tetap konsultasi ke dokter. Tapi kalau misalnya mau pakai sendiri, ya kalau misalnya sudah 1 bulan pakai misalnya atau 2 minggu pakai, bisa di change dengan bahan lain. Karena sebenarnya kan herbal yang menurunkan asam urat tidak hanya ini aja. Setuju. Ada seledri, ada daun salam, kita bisa change itu ya. Nah, ini udah bisa saya konsumsi Dok? Boleh. Oke. Agak pahit-pahit dikit ya? Iya, sebelum dikasih madu memang agak pahit ya, tapi kenapa ya Dok? Ya karena tadi ada kunyit, kemudian kalau secang sih sebenarnya tidak pahit, ada kunyit, kurkumin ya memang agak pahit sedikit, kemudian juga ada meniran tadi ya, Phyllanthus niruri. Bener banget. Nah, jadi pemirsa kalau memang mau ada manis-manisnya bisa tambah kayak madu ya, tapi dalam kondisi dingin. Ini membantu mencegah atau mungkin ada membantu menyembuhkan asam urat. Tapi yang paling penting adalah lifestyle yang baik. Dan kalau keadaan lama berlangsung harus dikontrol ke dokter. Betul. Setuju ya Dok ya? Iya. Oke, terima kasih Dokter. Sama-sama Dokter Ekles. Informasinya sangat bermanfaat. Kita ketemu lagi Dokter ya. Terima kasih. Pemirsa, masih banyak informasi kesehatan penting lainnya, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles setelah yang satu ini.